Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih. Masih ingat nggak apa sih materi minggu lalu? Ya, benar. Minggu lalu itu kita sudah membahas tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, materi hari ini kita akan bahas tentang yang pertama itu kelistrikan pada sel saraf, dan yang kedua itu hewan-hewan penghasil listrik. Nah, selanjutnya itu ada materi kelistrikan pada sel saraf. Tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada sel saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Tahukah kalian mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik. Tegangan atau beda potensial pada tubuh berbeda dengan kita bayangkan seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Bagaimana cara sel saraf menghantarkan impuls? Nah, sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion, sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan bagian bermuatan listrik negatif. Kemudian kedua tentang hewan-hewan penghasil listrik. Seperti manusia, hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsangan dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Pada umumnya, arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, tetapi ada beberapa hal yang mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Yang pertama itu ada ikan belalai gajah, di mana ikan belalai gajah memiliki mulut panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplaks pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplaks merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar. Arus listrik akan muncul pada sel otot ikan berkontraksi, dan pada saat yang bersamaan, ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Kemudian ada ikan pari listrik. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah. Kemudian ketiga, hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektrod atau sel penerima rangsangan listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil bisa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir. Wih, ternyata hebat juga ya hewan tersebut. Kemudian itu ada echidna.
Nah, echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga. Elektroreseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan memiliki sistem elektroseptor berasal dari perairan. Kemudian itu ada belut listrik. Nah, hewan satu ini menurut penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Ini sangat berbahaya ya. Kemudian ada lele listrik. Nah, lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Nah, besarnya energi yang dihasilkan lele listrik sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Wih, besar juga. Nah, itulah materi hari ini. Jangan lupa tugas yang Ibu beri dikerjakan ya. Jangan lupa minggu depan tugasnya dikumpul dan jaga kesehatan, selalu pakai masker dan cuci tangan. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.